Assalamualaikum teman-teman pembaca yang budiman. Ketemu lagi dengan Ramadira YouTube channel buku teman setia sepanjang waktu. Hari ini saya baru muncul lagi untuk mereview buku. Sudah semenjak 4 bulan lamanya saya menghilang karena banyak kesibukan. Jadi hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Disruption. Nah, buku ini adalah buku karya Profesor Renald Kasali. Nah, buku ini sangat bagus sekali ya. Ini dia sangat tebal sekali. Ada sekitar 500-an halaman buku ini. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dan mengalami edisi cetak sampai tahun 2019 dan terbaru juga ada di tahun 2020. Buku ini mengulas berbagai macam sisi terkait era digitalisasi dan industri yang sekarang merubah suatu zaman menjadi era digital. Nah, jadi disrupsi ini menggambarkan sebuah negara yang tidak berbenah, maka dia akan punah. Nah, oleh karena itu beliau membahas sangat apik dengan bahasa yang sangat ringan, mudah dimengerti dengan berbagai macam contoh-contoh kasus yang ada di negara kita. Nah, bab pembahasan buku Disruption ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu memuat tentang suatu settingan baru yang memiliki subbab lawan-lawan yang tak terlihat. Nah, lawan-lawan yang tak terlihat ini mungkin perspektif beliau ya, yang digambarkan dalam buku ini adalah era digitalisasi yang tidak dilihat tapi menciptakan suatu pasar baru. Salah satu contohnya sekarang, dulu kalau kita ingin berjualan mungkin berjualan secara fisik, tapi sekarang sudah bisa berjualan secara non fisik, seperti maraknya toko online ya, dan berbagai macam media virtual yang bisa digunakan oleh manusia saat ini. Yang kedua adalah pasar yang baru. Nah, pasar yang baru ini, yang pasar lama sudah beralih ke pasar baru menggunakan media digitalisasi, nasib yang berbeda. Di bagian kedua, beliau membahas tentang dari aplikasi mencari teori. Nah, di sini ada subbahasan yang menceritakan tentang bersaing dengan model bisnis. Terus, mengapa setiap keberhasilan sulit dipertahankan, disruption theory, suatu program inovatif. Ada koreksi dan respon terhadap teori Christensen. Nah, Christensen ini adalah salah satu tokoh yang pertama kali menemukan teori disruption. Nah, di bagian ketiga, beliau membahas tentang menyerang, disrupting atau diserang, disrupted. Nah, bab ini memberikan suatu perspektif bahwasanya kalau kita tidak berubah, kita yang akan sirna, kita akan punah, kita yang akan diserang. Nah, makanya perubahan itu sangat penting ya. Harus bisa merespon perkembangan zaman. Sekarang sudah era digitalisasi, segala akses sudah bisa kita lakukan dengan media digital atau media online. Nah, di subbahasan dibahas tentang self disruption. Nah, ternyata diri sendiri juga perlu berbenah ya. Nah, ketika zaman berubah ya, kalau kita tidak berbenah, maka kita yang akan terkilas oleh zaman. Nah, membahas tentang self disruption, ada reshape or create. Maksudnya memodifikasi itu boleh-boleh saja ya, dari berbagai macam marketplace misalnya, mengamati terus membuat ide-ide baru dengan kelebihan-kelebihan baru yang khas. Terus menciptakan sesuatu yang baru. Jelas intinya disruption itu adalah menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang tak terpikirkan oleh orang lain ya. Nah, biasanya orang-orang yang berpikiran transformatif itu mereka selalu merasa tidak puas terhadap apa yang dia ciptakan, apa yang dia buat, sehingga dia melakukan berbagai macam eksperimen yang tentunya akan membawa kemajuan atau self development terhadap dirinya. Nah, di bagian keempat, mindset. Nah, mindset ini sangat penting. Mindset itu
suatu cara berpikir untuk maju. Nah, ketika era sekarang sudah era digitalisasi dan era revolusi industri 4.0 yang sebentar lagi akan naik satu level ke 5.0, era society. Nah, seharusnya manusia juga harus merespon zaman itu sehingga tidak ketinggalan zaman dan tidak merasa terasingkan dengan zaman yang saat ini ada, ya. Jadi kalau kita mempertahankan tradisi tradisional saja yang konservatif, kita tidak akan pernah maju karena zaman semakin terus berpacu dan laju. Jadi kita harus mengejarnya, ya, mengejarnya itu, ya, ada yang mengejarnya dengan jalan kaki, ada yang mengejarnya dengan menggunakan kendaraan motor, ada yang mengejarnya dengan mobil, ada yang mengejarnya dengan jet, ya, ada yang mengejarnya dengan berbagai macam media. Nah, tapi kalau di itu secara fisik, tapi kalau secara digitalisasi, cara mengejarnya adalah dengan belajar tentang big data, ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana sih sistem kerja teknologi informasi dan komunikasi saat ini, ya? Yang dulu orang, nah sekarang kan lagi wabah pandemi COVID-19. Dulu orang sebelum ada wabah, belajarnya menggunakan media konvensional, face to face dalam kelas, antara murid dengan guru, antara guru dengan murid, terus antara mahasiswa dengan dosennya atau dosen dengan mahasiswanya. Tapi sekarang dengan adanya wabah ini, sistem pembelajaran digitalisasi menjadi familiar dan menjadi marak digunakan di berbagai macam universitas yang ada di Indonesia. Tidak hanya universitas, di seluruh pemerintahan, di seluruh sekolah, ya, semua menggunakan work from home, ya, belajar dari rumah. Karena memang karena adanya wabah ini, mau tidak mau orang akan menggunakan yang namanya media digitalisasi atau media pembelajaran online atau bekerja menggunakan media-media online lainnya. Nah, media-media online ini banyak, ya, yang bisa kita gunakan seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Edmodo, Moodle dan berbagai macam virtual online lainnya. Nah, di bab mindset tadi, beliau memaparkan tentang disrupted mindset. Nah, ternyata mindset itu juga perlu dirubah. Yang kedua adalah tentang disrupted mindset versus steady mindset. Nah, di sini dia membahas tentang bagaimana kita merubah mindset dan ada yang tidak merubah mindset, tetap pada mindset yang lama, yang klasik, konvensional, tidak mau menerima perubahan. Nah, yang seperti itu salah satu tanda tidak ingin maju. Ya, ternyata banyak para pakar, para tokoh mengatakan bahwasanya mindset itu adalah pangkalnya proses perubahan. Kalau kita ingin berubah, mindset kita belum berubah, maka itu akan susah, itu akan sulit untuk dilakukan. Makanya mindset itu penting. Karena mindset itu adalah pola pikir, yang pola pikir itu pasti akan mempengaruhi segalanya. Menurut Dr. Elviki, ketika mindset kita tidak baik atau terganggu atau tidak termotivasi, terpacu untuk maju, maka mindset itu bisa mempengaruhi segala hal. Beberapa di antaranya, mindset bisa mempengaruhi akal, mindset bisa mempengaruhi kinerja, mindset bisa mempengaruhi kesehatan mental, ya. Gara-gara mindset yang tidak dikelola dengan baik itu bisa mengacaukan segalanya. Nah, di subbab yang ketiga dari bagian mindset, beliau membahas tentang disrupted society atau peran birokrasi. Nah, disrupsi society dan peran birokrasi ini sangat penting, ya, karena masyarakat itu juga harus berubah. Society, masyarakat sosial, masyarakat yang ada di sekitar kita, itu dia bisa menjadi dua sisi. Dia bisa menjadi agen pengubah atau agen yang bisa memicu orang untuk berubah. Contoh simpel saja, pergaulan itu sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan pola perilaku seseorang. Nah, ketika di masyarakatnya sudah melek IT, melek teknologi,
generasi milenial di masyarakat sudah banyak memanfaatkan media IT dalam berbagai macam aktivitasnya. Seseorang yang ada di sekitar situ yang tadinya kolot, tidak mengerti IT, akan belajar untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, itu sangat penting sekali. Di bab kelima, Prof. Renald Kasali membahas tentang akibat-akibat. Nah, akibat ini banyak ya. Jadi disrupsi itu banyak akibat-akibat yang terjadi ya. Bisa pangan, pemerintahan, olahraga, dan bahkan pun pendidikan. Nah, makanya saya bilang tadi, sekarang pendidikan sudah menggunakan daring atau electronic learning, tidak lagi menggunakan media-media pembelajaran face to face ya, di kelas dari guru ke mahasiswa, tapi bisa juga dari guru ke mahasiswa tapi menggunakan media-media teknologi seperti pembelajaran online. Nah, itu tidak terlepas antara ruang dan waktu. Dimanapun, yang penting terhubung dengan akses internet, kita bisa melakukan perkuliahan dari jarak jauh. Nah, buku ini sangat menarik menurut saya ya. Saya sudah habis membacanya. Buku ini mengajarkan berbagai macam filosofi orang-orang sukses di dunia. Contoh saja orang-orang yang membuat teknologi di Indonesia. Contoh, kalian pasti mengenal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru ya, Mas Nadiem Makarim. Beliau adalah salah satu generasi net ya, maksudnya beliau lah yang mempelopori adanya ojek yang kita tahu yang sering mangkal ya. Sekarang ojek mangkal, tetap mangkal mereka ya, tapi mereka bisa mengetahui di mana posisi customer, di mana posisi pelanggan mereka melalui aplikasi Gojek ya, yang ada di dalam Android atau HP mereka. Nah, dengan begini siklus transformasi bisa berjalan dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, banyak berbagai macam aplikasi-aplikasi yang lainnya yang memang menginspirasi dan memudahkan kita saat ini. Contoh, ketika kita ingin belajar tentang matematika, fisika, kimia, kita bisa akses melalui ruang guru. Ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse, tapi saya menjelaskan tentang begitu mudahnya kita dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa mengakses dan belajar apa saja. Buku-buku digital juga sudah banyak ya. Buku-buku yang sekarang masih ada cetaknya, itu juga diversikan ke dalam buku digital. Kita bisa mengaksesnya dengan bebas ya, meskipun ada yang berbayar, ada yang free. Tapi kita bisa mengakses segala informasi yang ada di dunia melalui internet. Semua itu bisa kita akses, belajar menggunakan internet bisa. Nah, makanya sebagai seorang dosen, saya selalu belajar menggunakan buku cetak, juga menggunakan buku-buku yang berseliweran di internet. Karena di internet mungkin lebih bersifat up to date, dia punya data, dia konten lebih up to date, seperti jurnal, buku-buku online yang memang tidak bisa saya akses di perpustakaan ataupun di toko buku. Saya biasanya mencarinya di buku-buku digital. Memang sih ada perbedaan antara buku cetak dengan buku digital. Kalau buku cetak, ketika kita baca mungkin kita lebih enak melihat teks tulisannya. Tapi kalau buku digital tergantung orangnya ya. Terkadang bisa membuat mata jemu untuk melihat bacaan-bacaan yang ada di iPad atau di telepon atau di komputer. Memang buku cetak tidak bisa juga kita tinggalkan ya. Tapi adanya buku digital, adanya media-media digital itu menjadi tambahan referensi yang sangat penting untuk saat ini, yang bisa kita kaji, yang bisa kita baca dan kita teliti sebagai referensi bacaan kita untuk menambah wawasan kita agar bisa lebih luas. Buku ini saya rekomendasikan untuk para pembaca yang budiman. Buku ini kemarin saya beli di Gramedia, harganya di Gramedia Tarakan itu 141.500, entah di luar jauh, di daerah Jawa mungkin lebih murah karena mungkin ada pajak pengiriman ke sini. Buku ini sangat bagus ya.
saya tidak rugi membelinya. Buku ini saya tidak rugi membelinya karena memang buku ini bisa menjawab realita dan tantangan saat ini, dan banyak menceritakan tentang generasi-generasi milenial yang suka menggunakan virtual online seperti saat ini. Di buku ini dia banyak Prof. Renat banyak mengulas tentang tokoh-tokoh muda yang inspiratif, yang inovatif, membuat aplikasi online digital, yang mana aplikasi itu bisa digunakan oleh orang banyak ya, dalam mendukung kinerja atau aktivitasnya sehari-hari. Misalnya kalau kita ingin belanja, kita tinggal klik aplikasi yang ada di Android kita, Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Di sana dilengkapi dengan berbagai macam apa yang kita butuhkan, mau itu pakaian, elektronik, terus buku juga, dan berbagai apa saja yang kita cari pasti ada di sana ya. Meskipun terkadang ada juga yang tidak di stok di buku-buku digital. Nah, alhamdulillah buku-buku saya juga sudah ada di stok buku digital. Sekalian promosi, buku Solve for Therapy sudah ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan beberapa buku saya sudah masuk, termasuk buku-buku Sang Juara Muda dan buku-buku saya yang lainnya. Nanti silahkan kalau ingin membaca buku-buku saya bisa diakses ke Bukalapak ya, di toko online, bisa dipesan di sana. Oke, sekian review buku hari ini. Sampai ketemu lagi di review buku selanjutnya. Terima kasih atas perhatian para pembaca yang budiman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Saya tidak akan semangat buat video tanpa dukungan dari kalian. Nah, jika kalian dukung saya dengan mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe, saya akan lebih semangat lagi membuat video review buku selanjutnya ya. Buku-buku saya banyak di sini, ada juga di lemari buku di luar ya. Saya suka mengoleksi buku, saya suka baca buku, dan hasil buku yang saya baca akan saya review ya. Oke, sampai ketemu lagi di video Ramadira channel selanjutnya. Jangan lupa membaca, karena membaca adalah jendela dunia. See you, bye-bye.